Di tengah gemerlap malam dan kilau lampu yang menari di atas samudra, berdirilah sebuah kapal, pesiar megah yang bagai kota terapung. Musik berdentum, gelas beradu, dan tawa berhamburan di udara. Semua tampak sempurna, seolah kebahagiaan tak akan pernah berhenti. Namun di balik riuhnya pesta itu, ada seorang awak kapal sederhana bernama Hasan. Lelaki yang selalu membawa mushaf kecil di sakunya, warisan dari ayahnya yang telah tiada. Mushaf itu bukan sekadar buku baginya, melainkan cahaya yang menuntun langkah di tengah lautan luas yang kadang penuh rahasia. Setiap malam, saat semua orang larut dalam hiburan dan tawa, Hasan naik ke geladak atas, mencari sudut sepi. Di sana, dengan cahaya bulan sebagai penerang, ia membuka mushafnya perlahan, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lembut yang nyaris tenggelam oleh desiran angin laut. Hatinya tenang, seolah samudra ikut mendengarkan zikirnya. Namun, kebiasaannya itu menarik perhatian. Sebagian penumpang kagum, sebagian lagi mencibir. Hingga akhirnya, kabar tentang Hasan sampai ke telinga sang kapten, seorang pemimpin tegas, pandai, tapi menyimpan satu penyakit yang paling berbahaya, kesombongan. Bagi kapten, laut adalah wilayah kekuasaannya. Mesin, radar, dan peta navigasi adalah kitab sucinya. Ia merasa tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menandingi kendalinya atas lautan. Hingga suatu senja, saat matahari tenggelam di ufuk barat dan langit berwarna keemasan, sang kapten melihat Hasan tengah membaca mushafnya di tepi dek. Dengan senyum mengejek, ia mendekat dan berkata dengan nada merendahkan, "Apakah bacaanmu itu bisa membuat kapal ini melaju lebih cepat?" Hasan menunduk sopan dan menjawab pelan, "Tuan, ini bukan sekadar buku. Ini firman Allah." Ia menenangkan hati dan memberi arah jawaban itu membuat sebagian penumpang menoleh. Ada yang tertegun, ada yang menahan napas. Tapi bagi sang kapten, kata-kata itu terdengar seperti tantangan. Kesombongannya tersulut. Dengan tawa sinis, ia merampas mushaf dari tangan Hasan. Semua mata terbelalak. Hasan bergetar menahan cemas. "Tuan, jangan, itu firman Allah," katanya lirih. Tapi kapten justru mengangkat mushaf itu tinggi-tinggi dan berkata lantang, "Kalau benar Tuhanmu berkuasa, mari kita lihat apakah laut mau menjaganya." Dalam sekejap, suasana di geladak menjadi hening. Seolah angin pun berhenti berhembus. Lalu dengan satu gerakan cepat, mushaf kecil itu dilempar ke laut. Semua orang terperanjat. Mushaf itu berputar di udara lalu jatuh, ditelan gelombang. Hasan menunduk, air mata jatuh di pipinya. "Ya Allah, lindungilah firman-Mu," bisiknya penuh getir. Tak lama setelah itu, tanda-tanda ganjil muncul. Angin yang tadinya lembut berubah kencang. Langit jingga meredup diselimuti awan kelabu. Ombak bergulung tinggi memukul badan kapal. Gelas dan piring di restoran pecah berderak. Penumpang berlarian panik. Kenapa tiba-tiba begini? Suara-suara terdengar gemetar. Hasan tetap di tempatnya, berdoa dengan hati yang penuh harap. "Ya Allah, jangan murkakan kami karena kesombongan satu orang." Namun badai semakin menjadi. Petir menyambar, guntur menggema, dan ombak naik setinggi tembok. Kapal raksasa itu bergetar hebat, kru berteriak saling bersahutan. Di ruang mesin, alarm berbunyi tak henti. Penumpang menjerit, sebagian berpegangan erat, sebagian lain sujud di dek yang basah oleh air laut. Dalam hiruk-pikuk itu, Hasan berdiri di tengah badai. Kedua tangannya terangkat, mulutnya tak berhenti melafalkan istighfar. Sementara itu, kapten yang semula pongah kini mulai goyah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia mencoba memberi perintah, tapi suaranya tenggelam dalam raungan angin. Ketika ia menatap laut yang menggila, tampak cahaya samar muncul di tengah gelombang, seolah sesuatu memantul dari dasar laut. Sejumlah penumpang berteriak, "Lihat, ada cahaya di bawah air." Hasan yang melihat hanya berbisik pelan, "Firman Allah tidak tenggelam, Tuan. Ia dijaga oleh laut, sebagaimana Allah menjaga firman-Nya, namun badai belum berhenti."
Petir menyambar tiang kapal hingga sebagian terbakar. Ketakutan menjalar. Lalu, di tengah kekacauan itu, Hasan berteriak lantang, "Bertobatlah, mintalah ampunan kepada Allah. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Dia." Suaranya menembus gemuruh ombak. Ajaibnya, satu persatu penumpang mulai mengikuti. Ada yang menangis, ada yang bersujud, ada yang berbisik menyebut nama Allah. Bahkan penumpang non-muslim ikut menundukkan kepala. Ketakutan telah meruntuhkan kesombongan. Kapten terdiam. Ia menatap langit hitam pekat, lalu menunduk. Suara seraknya keluar lirih. Apakah ini karena aku? Air matanya bercampur dengan hujan. Perlahan ia berlutut. Tangan gemetar menutupi wajahnya. Sementara doa-doa terus menggema di antara debur ombak. Hingga tiba-tiba, seolah langit mendengar jeritan mereka, badai mulai mereda. Awan hitam terpecah. Bulan muncul dari balik celah, memantulkan sinarnya di atas laut. Angin berhembus lembut kembali. Semua terdiam. Hanya tangis haru dan ucapan syukur yang terdengar. Hasan terduduk lemas, tubuhnya basah kuyup, tapi wajahnya bercahaya. Ia berbisik, "Alhamdulillah, engkau masih beri kami hidup." Kapten menatapnya, lalu berjalan tertatih, menunduk dalam-dalam di hadapan semua orang. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku telah menantang firman Allah dengan sombong. Aku mohon ampun kepadanya dan kepada kalian semua." Lalu di hadapan seluruh penumpang, ia bersujud dan mengucap, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Tangis pecah di mana-mana. Penumpang saling berpelukan. Seruan takbir menggema di seluruh kapal, membelah sunyi samudra. Sejak hari itu, kapal yang tadinya dipenuhi musik dan tawa kosong, berubah menjadi tempat yang dipenuhi doa. Setiap waktu salat tiba, azan berkumandang lembut di atas dek. Para penumpang berbaris rapi, menghadap kiblat, dan Hasan berdiri di belakang imam. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi kesombongan, hanya ketenangan dan rasa syukur. Ketika kapal akhirnya tiba di pelabuhan, tidak ada seorang pun yang sama seperti sebelumnya. Wajah-wajah mereka memancarkan cahaya iman. Mereka membawa satu kisah yang tak akan terlupakan, tentang badai yang hampir menelan mereka, tentang doa yang menyelamatkan, dan tentang kesombongan yang luluh di hadapan kuasa Allah. Kapten kini dikenal bukan sebagai pemimpin angkuh, melainkan sebagai pelaut yang bertaubat. Setiap kali ia melihat lautan, ia selalu berkata pada anak buahnya, "Jangan pernah menantang firman Allah. Samudra telah menjadi saksi bahwa badai bisa menjadi murka, dan doa bisa menjadi penyelamat." Dan di suatu senja yang tenang, Hasan duduk di tepi pantai, menatap ombak yang berdebur pelan. Ia tersenyum kecil dan berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan pada kami kebesaran-Mu. Semoga hati ini tak pernah lagi lalai." Kisah itu kini dikenal sebagai Samudra yang Bersaksi, sebuah pengingat abadi bahwa sehebat apapun manusia, di hadapan Allah, kita hanyalah butiran kecil di tengah lautan kuasanya.